Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina al-mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd, para alim, para sepuh, ini sepuh, para bunyai, para asatidz wal ustadzat yang saya muliakan, para bapak, para ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga. Di antara salah satu kenikmatan tersebut adalah hadirnya kita pada siang hari ini, duduknya kita pada siang hari ini untuk bersama-sama menyaksikan putra-putri Bapak Ibu serta mendoakan putra-putri Bapak Ibu yang telah diwisuda dan telah membaca Al-Quran lewat khatmil Quran. Semoga putra-putra yang diwisuda ini Allah jadikan putra-putra yang saleh, bermanfaat, serta membuat bangga dan bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, yang mengajarkan tentang bagaimana mendidik anak, yang mengajarkan kepada kita tentang macam-macam model anak, juga mengajarkan kepada kita bagaimana membuat anak. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya Al-Fakir minta maaf yang sebesar-besarnya karena kullu syai'in minallah. Apapun yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Allah. Tadi kita sudah berangkat di antara 9:30 atau jam 10 tadi. Tapi di tengah jalan kemudian mobil mengalami masalah, van bel copot. Jadi akhirnya mencari dulu. Mobil dimasukkan bengkel, kita mencari mobil lagi dan alhamdulillah yang penting sampai. Jadi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para bapak, para ibu. Barangkali ya ranegi menusah. Innal menus lahu dongkol walahu mengkel walahu macam-macam. Ya. Jadi saya pribadi mohon maaf. Yang kedua, kita tidak bisa lama. Nah, yang penting datang, sudah bisa ngobrol, sudah bisa bermuajahah dengan para khatimin yang masya Allah, ini sudah merupakan suatu kebahagiaan bagi saya pribadi. Sakjane tidak bisa hadir karena bertepatan hari ini dengan haul saya punya orang tua. Saya sudah bilang kepada Kang Muslih, kaya-kaya tidak bisa datang. Tapi kemudian Kang Muslih mengatakan walau qolilan. Bertepatan dengan haul orang tua saya hari ini juga. Dan ketua panitianya saya. Jadi ini ditinggal ini. Tapi karena sudah punya janji, innal wa'd huwa dain, janji adalah hutang, supaya tidak punya hutang walau qolilan, terus saya bayar hutang senajan sedikit. Tapi fa insyaallah sedikit tidak membuat marah para hadirin hadirat. Amin Allahumma. Maka siang hari ini saya tidak akan lama-lama. Yang namanya ngaji itu tidak boleh lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ngaji lebih cepat lebih cocok kan.
Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya dan di depan para bapak, para ibu, ini adalah putra-putri bapak ibu, putra-putra. Padahal anak kabeh iki. Ya, putra kabeh. Di dia lamun bahasa Jawa ngertos. Kalau bahasa Jawa ngerti? Ada yang ngerti? Oh ya wis Indonesia belah, Peter. Nah, ini adalah putra-putra bapak ibu. Ingat, tapi dia bukan anaknya bapak ibu. Awas nih. Iya, ini adalah putra-putra bapak ibu, tapi dia bukan anaknya bapak ibu. Dia hanya titipan Allah Subhanahu. Titipan. Cuma lewatnya bapak ibu, itu saja. Ini titipan. Allah nitip anak ke bapak dan ibu, nitip. Lah titipan kok tidak dijaga, yang nitip marah. Jangan dikira tidak marah, yang nitip marah. Saya titip ke bapak, Pak titip motor ya, ini motor saya titip 2 hari. Ketika setelah 2 hari mau saya ambil, spion hilang. Kira-kira saya marah tidak? Gelendeng tidak? Mengeluh tidak? Pasti pun sama. Putra-putra bapak ini titipan Allah yang dititipkan lewat bapak dan ibu. Maka harus dijaga. Titipan tidak dijaga, dia Allah Subhanahu wa taala akan marah. Maka jagalah titipan. Kenapa harus dijaga? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang anak itu ada 3. Al-Quran, dakwa Gusti Allah ketika menyebutkan tentang anak itu macamnya ada 3. 1, anak bisa jadi musuh kita. 2, anak bisa jadi fitnah bagi diri kita. 3, anak bisa jadi perhiasan bagi kita. Ini putra-putra bapak ibu ini bisa jadi fitnahnya kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnatan lakum. Sesungguhnya hartamu, fama huwal harta, ar-rumah wa mobil wa perhiasan wa ma yata'allaqu bihi, itu adalah harta. Awas, hartamu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Kapan harta kita bisa menjadi fitnah? Kalau kita sarufkan bukan pada perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jabatanmu bisa menjadi fitnah kalau tidak amanah. Pangkatmu bisa jadi fitnah kalau kamu tidak bisa menjaga. Kemuliaanmu bisa menjadi fitnah kalau kamu tidak bisa menggunakan kemuliaan itu dengan kebenaran. Maka semua akan menjadi fitnah. Wa auladukum, dan putra-putrimu juga bisa menjadi fitnah bagimu. Kapan anak bisa menjadi fitnah bagi kita? Sebab menjadi fitnahnya kita kalau putra-putri kita tidak dididik untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak juga bisa menjadi musuh, Masya Allah, musuhnya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu. Masya Allah. Kata Allah, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu. Coba, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bukan sesungguhnya sebagian dari suami-suamimu, ya. Tapi yang dikatakan oleh Allah istri-istrimu. Istri itu perempuan, awewe. Ya, perempuan. Kenapa Allah menyebutkan istri-istrimu? Sebab
manusia yang paling banyak perubahannya, berubah-ubah sebagaimana keadaan, itu bukan laki-laki, tetapi perempuan. Bahkan ada penelitian per menit perempuan itu bisa berubah. Kalau laki-laki tidak, tapi perempuan bisa berubah. Yang kedua, negara, satu daerah, dia bisa baik, dia bisa bagus, bukan tergantung laki-laki, tergantung bagaimana rusaknya satu daerah, rusaknya satu keluarga, rusaknya satu negara, bukan tergantung laki-laki, tapi tergantung perempuan. Maka Rasulullah sampai mengatakan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Kenapa? Karena ketentuan baik dan tidaknya satu negara, satu keluarga itu adalah perempuan. Bahkan Rasulullah sampai menambahkan an-nisa'u madrasatul ula. Perempuan adalah madrasah pertama yang menentukan anak nanti akan menjadi baik, nanti akan menjadi manfaat, nanti akan menjadi tidak baik. Bukan ayah, bukan bapak, tetapi Kenapa kata Rasul an-nisa'u madrasatul ula? Perempuan itu madrasah pertama. Karena dari susuannya seorang anak menyusui. Mulane bu, kalau nyusu sama sholawatan, ya zaman sekarang ibu-ibu nyusu sembari lihat YouTube, lihat alah. Maka pantas kalau anak besar kemudian senangnya lihat HP YouTube baik. Dengan sholawat dan ya Allah, dengan susuan saya ini saya membaca sholawat dari sholawat saya mengalir ke air susu masuk ke dalam anak saya. Tuh malah nyanyi, malah ngobrol, malah ngerasani, ngobrol. Tetangga yang tidak tahu apa-apa, ayo diomongin sembari nyusuin. Ini perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perempuan bisa menjadi musuhmu? Berhati-hatilah. Karena dari lisan perempuan doa ini diijabah, paling cepat ijabahnya adalah doa seorang perempuan. Tidak ada laki-laki, tidak ada. Yang punya surga perempuan. Doa yang paling ijabah itu apabila doa diucapkan oleh perempuan sholihah. Sehingga dalam satu hadis biriwayatin dha'ifatin, dengan riwayat yang dhaif, walaupun dhaif yang penting hadis. Kata Rasulullah, sampai Allah malu apabila ada seorang perempuan salihah menengadah meminta kepada Allah, belum meminta Allah tidak mengijabahkan, Allah malu. Maka sebenarnya perempuan ini dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah mewanti-wanti. Kenapa? Karena nanti penduduk paling banyak di neraka adalah perempuan. Bukan laki-laki, perempuan. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril ketika Mi'raj, Jibril, kenapa di dalam neraka paling banyak penduduknya perempuan? Jawabannya satu, alasannya dari mana dia bisa masuk neraka? Bukan dari perbuatannya, tetapi badhiyatul lisani, dari mulutnya, dari cerewetnya, dari rewelnya, bahasa lebih kasar lagi dari cocotnya. Ya pangapunten pangapunten pura-pura itu. Maka itu satu, inna min azwajikum. Yang kedua, wa auladikum. Awas putra putrimu bisa menjadi musuhmu. Kenapa bisa menjadi musuh kita? Karena orang tua tidak mendidik putra putrinya untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi, bahkan untuk mengenal Al-Quran tidak.
di situ letaknya, maka putrimu bisa menjadi musuh kamu. Maka ketika itu Allah menambah fahdharu, berhati-hatilah. Coba ketika anak menjadi fitnah tidak ada tambahan fahdharunya. Tapi ketika anak akan menjadi musuhmu, sebab menjadi musuhmu, fahdharu, maka berhati-hatilah. Di sini letaknya. Semoga ini yang di wisuda dan khatam Quran ini, semoga Allah jadikan orang-orang yang saleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang ketiga yang lebih enak. Putra putri kita bisa menjadi perhiasan kita. Bisa menjadi perhiasan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid. Hartamu dan putra putrimu itu bisa menjadi perhiasanmu di dunia. Kalau sudah dunianya menjadi perhiasan, lebih-lebih akhiratnya. Lalu dari mana seseorang anak itu bisa menjadi perhiasan kita? Di dunia menjadi perhiasan, bahkan di akhirat lebih-lebih nantinya mengangkat derajat kita. Kata para ulama, kalau anak-anak kita ingin menjadi perhiasan kita, maka kita harus mendidiknya 3 perkara. 1, anak harus pintar. 2, anak harus benar. 3, anak harus rukun. Hanya 3 kunci anak menjadi saleh, salehah. 1, anak harus pintar. Kenapa? Sebab orang pintar akan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangankan pintar dalam kebaikan, pintar dalam kejelekan saja dibutuhkan kok. Ada orang pintar nyolong, suatu saat dia dibutuhkan. Buktinya, saya pernah dalam satu acara mau pulang, kunci saya jatuh hilang, tidak ketemu, sementara motor sudah dikunci di setang, tidak bisa. Kemudian satu orang bilang, Kang Ip, ada apa? Kuncinya hilang ya, tidak ketemu. Oh, motornya apa? Itu motor. Oh, udah Kang Ip, tadi yang ngambil apa langsung cek. Loh, kok mudahnya Anda membuka? Wong saya dulu mantan pencuri motor, Kang Ip. Saya dulu mencuri motor, Kang Ip. Coba. Padahal kan pintar-pintarnya mencuri motor, tapi suatu saat dibutuhkan itu. Maka orang pintar pasti dibutuhkan. Ini termasuk ini kan padahal pesantren di situ sepak bola, gitu. Tidak setiap santri harus menjadi kiai, tidak setiap santri harus menjadi ustadz, tidak. Tapi santri yang pintar sepak bola, maka pesepak bola yang bisa menjaga agama itu lebih baik. Di antara bisa menjaga agamanya, kalau menggulkan jangan sujud kepada siapa itu? Aja melu-meluan, sujudku ana telu, salat pas ning salat, ning sujud sahwi, ning sujud tilawah, sisae. Ya, malah melu-meluan sujud ning sapa? Orang sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur itu kan ada syaratnya, harus punya wudhu, menutup aurat. Ini ngegulak sujud ning apa? Hati-hati. Nah, tapi kalau santri, walaupun dia pesepak bola, tapi punya pegangan ilmu agama, dia tidak sembarangan, bahkan bisa berdakwah lewat sepak, kan gitu. Nih, satu. Maka harus pintar. Jalannya pintar lewat sekolah. Kudu sekolah setinggi-tingginya, agar tidak mudah tertipu. Karena orang tidak pintar itu akan tertipu dan ditipu. Ya tertipu, ya ditipu. Kalau tidak ditipu pasti tertipu. Kalau tidak tertipu pasti ditipu. Itu orang bodoh. Maka orang bodoh itu di mana-mana tidak akan mulia. Kata para ulama, dikatakan dalam satu syairnya, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhu qablal quburi quburun. Wa fil jahli, dan di dalam kebodohan, qablal mauti, sebelum dia mati,
jahlun, itu dianggap bodoh. Wa adsamuhu, jasad dia qoblal kuburi, sebelum masuk kuburan sudah dianggap dikubur. Itu orang bodoh. Maka harus pintar satu. Yang kedua, anak harus benar. Mana jalannya anak supaya benar? Lewatnya Nah di pesantren ini kan ada. Ya dia disekolahkan sepak bola, ya tetap tidak meninggalkan sampai bisa baca Al-Qur'an. Ya Allah. Seumur-umur saya baru tahu ada pesantren sepak bola. Benar. Seumur-umur saya baru tahu ada pondok pesantren sepak. Masya Allah, semoga manfaat semuanya. Amin Allahumma. Di mana-mana pondok pesantren tahfidz, ya kan? Di mana-mana pondok pesantren ilmu alat. Ini pondok pesantren sepak bola. Nah, dengan ilmu sepak bolanya sembari berdakwah agama Allah menjadi manfaat. Amin Allahumma. Kan begitu, santri tidak harus jadi jadi sepak bola bisa, jadi dokter bisa, jadi apa saja. Yang penting tidak lepas dari ngaji. Al-Quran, kalau ngomong Al-Quran ya Allah tidak akan habis. Nih, ini bisa baca Al-Quran walaupun tidak mengerti maknanya. Dari orang yang bisa membaca Al-Quran itu ada bekas. Kenapa? Kata Allah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang sering membaca Al-Quran itu pasti Allah berikan petunjuk, dia digolongkan orang-orang yang bertakwa. Di mana letak takwanya? Ada di rohnya orang yang sering membaca Al-Quran. Di rohnya orang yang sering membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak mengerti artinya, tapi dia sering mengulang-ulang, sering membaca, tidak lepas dari membaca Al-Quran. Allah turunkan hidayah, roh takwa. Sehingga nanti ketika besar, dia akan berbuat maksiat, Allah jauhkan, Allah jaga. Kenapa? Dari rohnya membaca Al-Quran. Quran itu ada rohnya. Walaupun tidak mengerti. Ini. Dan di mana saja ada daerah yang sering dibacakan Al-Quran, mau dibacakan Al-Quran, maka daerah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha adzikra ayil Qur'ana. Aku turunkan Al-Quran. Siapa yang berhubungan dengan Al-Quran, maka aku akan menjaganya. Menjaga Al-Qurannya, menjaga orangnya, menjaga keluarganya, bahkan daerahnya akan aku jaga. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngaji yang benar. Ngaji itu Quran. Ya Allah. Yang ketiga, anak supaya menjadi saleh, anak kudu rukun. Apa maknanya? Kalau anak ingin putra putri kita itu rukun sampai wafatnya kita, putra putri kita rukun. Bahkan tidak hanya rukun kepada keluarga, tetapi rukun kepada masyarakat. Syaratnya satu, anak diajarkan untuk tidak meninggalkan sholat 5. Dari sholat diajarkan tentang persaudaraan, dari sholat diajarkan tentang persatuan, dari sholat diajarkan tentang persamaan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Imamnya siapa, walaupun presiden pun di belakangnya presiden tetap jejer dengan masyarakat biasa. Di hadapan Allah tidak ada, sama semua. Itu maka kerukunan diajarkan di dalam sholat. Maka siapa yang selalu menjaga sholat, hidupnya akan rukun. Amin Allahumma. Orang yang kalau hidupnya rukun akan menjadi kiblatnya masyarakat. Orang yang kalau hidupnya benar akan menjadi andalannya masyarakat. Orang yang kalau hidupnya pintar akan menjadi pertanyaannya masyarakat. Rujukan pertanyaan masyarakat. Maka manfaat ketiga-tiganya menjadi andalan masyarakat, menjadi kiblatnya masyarakat, menjadi bahan pertanyaannya masyarakat. Inilah maknanya saleh sehingga bermanfaat. Mungkin bermanfaat KB. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Cuma saya pesan kamu setelah khatam Al-Quran ini jangan kemudian berhenti membacanya. Karena orang membaca Al-Quran, orang belajar mengaji itu sebenarnya yang penting jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Ini dari surat apa sampai surat apa dibaca? Hah? Ad-Duha sampai An-Nas. Ramatio sini. Kamu ngelamun bae. Ngadep sana. Tadi yang dibaca sudah belum? Nah, tadi yang dibaca surat Ad-Duha sampai kamu namanya siapa? Ramatio Sofwan. Orang tua? Bapak? Wawan. Ibu? Sri Dwi Astuti. Saya mau tanya, Wawan dengan Sri Dwi Astuti itu teman kamu apa orang tua kamu? Orang tua saya. Lah kok ngemanggilnya Wawan-Wawan baik? Itu orang tua kamu loh. Saya ulangi. Orang tua, bapak namanya siapa? Bapak namanya Wawan Kuswanto. Bapak namanya siapa? Bapak Wawan Kuswanto. Sudah pernah ketemu kan di tempatnya itu? Nggak paham. Nah, ibu? Ibu Sri Dwi Astuti. Oke, cita-cita? Menjadi pemain timnas. Amin. Priben seneng bae. Pemain timnas. Umur sekarang berapa? 14 naik 15. Ada naiknya ya? Dah. 14 naik. 14 masuk, naik. Nah. Panggilan siapa? Rama, kamu tadi baca surat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Oke, sekarang saya mau coba lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Satu lagi. Fasalli li rabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan. Insyaallah. Ini Rama, buat apa? Top up. Anaknya siapa ngomong top up nih? Wah, meledos. Buat apa? Jajan. Jajan, ya wis buat jajan. Nah. Ini top up. Top up. Buat apa? Buat top up. Nama? Jabran. Lengkap? Jabran Rizky Allegra. Jabran top up. Ibu? Ibu Anggri. Bapak? Bapak Sidik.
Asal dari Bandung. Masya Allah, Bandung. Orang Bandung. Mohon. Teruskan ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bismillahirrahmanirrahim. Top up pikirannya. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Awas pikiran jangan top up. Aduh, bal-balan pikiran top up si band. Nanti bolanya kalah lah repot. Nah. فليعبدوا رب هذا البيت. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min. Gagal dikasih tahu. Maju, kamu diem. Siapa top up maning tak? Nah, gagal. ولا يحض على طعام المسكين. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. الذي جمع مالا وعدده. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabuna ma aklahu. Top up. Biasanya kalau saudara ini langsung ingat top up. Yang sabu, udah bener ya sabunya udah betul terus. Ayo. Nah. Yahsabuna annama lahu akhlada. Yahsabu. Dari awal coba, awalnya apa bro? Awalnya apa bro? Cepat saya ditunggu. Ayo Jabran, kamu bisa. Wailul likulli humazatin lumazah. Diingat itunya dari awalnya itu. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabuna annama lahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutam. Salah. Kalau kamu teruskan saya diam nanti salah. Sananya salah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadatul allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Lain kali kalau deres jangan pikiran top up ya. Akhirnya begini. Nah, kamu bisa apa? Sholawat, adzan? Sholawat apa?
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Enak sih, cuman berenaknya ketop apa? Enggak. Nah, ya Allah. Buat apa? Jajan baik Pak. Mungkin jadi soleh, amin Allahumma. Enggak. Nah ini, senang kalau kita melihat anak muda, suaranya enak, baca Qur'annya benar, fasih, kita senang. Apalagi orang tuanya. Maka semoga anak-anak ini menjadi anak yang soleh, bermanfaat dunia akhirat, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Sudah ini saja, mohon maaf tidak bisa lama. Karena sudah jam 12, acara jam 1. Saya dari sini ke Setu 1 jam. Sementara acara mulai jam 1. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang seharusnya datang di sini jam 10, tapi kemudian ada kendala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu. Kita hanya patut bersyukur kepada Allah. Dikasih enak, alhamdulillah. Dikasih musibah ya tetap alhamdulillah. Masih diberikan umur oleh Allah, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan ini perkumpulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang kelak nanti sebagai wasilah perantara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasul ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang penuh keberkahan. Waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang penuh rahmat darimu ya Allah. Wa la taj'al jam'ana hadza jam'an marduda. Jangan kau jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang ditolak olehmu. Wa la taj'al jam'ana hadza jam'an mahruma. Jangan kau jadikan perkumpulan yang diharamkan olehmu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana min majlisina hadza ahadan illa dzamban illa ghafarta. Ya Allah, di antara kami ada yang punya dosa, banyak dosa. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Di antara kami banyak yang punya aib, maka tutupilah aib-aib kami ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Wala dhallan illa hadaita. Di antara kami masih ada yang tersesat ya Allah, maka berilah kami petunjuk untuk menuju ke jalanmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahuma. Di antara kami banyak yang butuh dan penuh dengan hajat kepadamu ya Allah, maka penuhilah hajat-hajat kami ya Allah. Ijabahkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana min ahlil Qur'an, waj'al auladana min ahlil istiqamah, waj'al auladana min ahli ta'ah, waj'al auladana min ahli tarkil ma'siyah, waj'al auladana minal muhibbina bil ulama wa minal muhibbina bi ilmi din. Wa la taj'al auladana min ahli syarr wa min ahli dhair birahmatika ya arhamar rahimin. Wahfadhhum wahfadh auladana wahfadhhum min kulli syarrin wa min kulli syarri insin wa jan wa min kulli fitnati hadzal zaman ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadzal du'a wa minkal ijabah fastajib du'ana bi khasa'is lutika ya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi